Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini dapat menjangkau siaran kami baik di TV berjaringan ataupun di fanpage Facebook TV Peduli. Kami berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Ika kembali hadir hari ini dan kita akan mengulas lebih banyak tentang seperti apa sih tertib pajak kendaraan yang mana akan kita share dan nanti akan dibagikan informasinya secara terperinci oleh Kasih Pendataan Samsat Parepare Bapak Ahmudin Esos MM. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi buat pemirsa TV Peduli dimanapun berada. Makin sehat Bapak ya. Alhamdulillah. Sehat dan semangat. Sama dengan kita sehat. Semoga saja selalu terafirmasi demikian setiap hari. Baik. Nah ini Pak, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa tema kita adalah tertib pajak kendaraan. Nah ini memang adalah salah satu, saya tidak mau mengatakan ini momok di masyarakat, tapi selalu menjadi PR tersendiri tentang pembayaran pajak itu. Nah seperti apa kita pengen tahu dulu nih, seperti apa keaktifan dan kelancaran orang-orang dalam bayar pajak untuk wilayah Parepare dulu nih Pak, per 1 Januari 2023. Ya. Terima kasih untuk tertib pajak kendaraan bermotor yang ada di kota Parepare, khusus Parepare. Sampai saat ini alhamdulillah, karena kita sampai dengan di bulan Maret ini di 2023 kita sudah di atas 16% pembayaran pajak dari masyarakat yang ada di kota Parepare dan sekitarnya. Mungkin juga ini dibantu dengan adanya surat edaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pembebasan pajak progresif di tahun 2023 ini yang akan berakhir pada akhir bulan Desember 2023. Oke, baik. Nah ini perlu juga saya tanyakan kembali sebenarnya, apa sih sebenarnya, kalau ini pertanyaan menurut saya pertanyaan yang klasik sekali dan sebenarnya sih tidak perlu kita sounding terlalu panjang lebar karena saya rasa masyarakat Parepare dan sekitar masyarakat yang cerdas tahu betul apa sih gunanya kita bayar pajak tapi dalam tanda kutip tertib. Nah ini tertibnya ini harus digarisbawahi seperti apa tertib dalam konsep Samsat sendiri untuk diketahui masyarakat luas begitu Pak? Iya. Di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2029 itu memang adalah wajib bagi masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor untuk membayar pajaknya. Ini wajib. Tapi kita tidak seperti dengan yang lain. Kita itu pihak pemerintah itu masih memberikan kebijakan kepada masyarakat yang belum sempat membayar pajaknya. Kita berikan edukasi kepada masyarakat dan kita turun ke masyarakat dari rumah ke rumah untuk memberitahukan bahwasanya pajak kendaraannya sudah jatuh tempo untuk segera dibayarkan. Karena apa? Kalau berlarut-larut tidak dibayar maka dendanya akan semakin tinggi. Oke. Nah, jadi kita harapkan itu untuk tertib pajak kendaraannya sebelum akhir jatuh tempo itu untuk segera dibayarkan agar tidak terkena denda 2% per bulan. Oke, jadi kalau contoh kecil nih Pak, motor ya, bayar pajak motor itu telatnya sebulan, dendanya berapa Pak? Kalau jadi mungkin beda-beda tiap kendaraan pasti Pak ya. Kalau ini katanya dipertanyakan motor gitu, telat bayar pajak motor katanya. Seperti apa itu? Kalau kendaraan pajak motor itu kendaraan roda 2 telat 1 hari saja. 1 hari. Setelah lewat dari jatuh temponya itu kenanya 2%. 2% per bulan. Tidak perlu menunggu sebulan. Tidak perlu menunggu. Oh. Jadi ini tanggal 7 ini hari ya. Tanggal 7 Maret 2023 terakhir jatuh temponya tanggal 7 ini hari. Terus dia menyeberang besok tanggal 8, maka itu sudah termasuk 1 bulan. Jadi tanggal 8 sampai dengan tanggal
7 berikutnya itu sudah 1 bulan gitu. Jadi 1 hari lewat dari tanggal jatuh tempo, maka itu sudah kena 1 bulan. Jadi itu 2%. Oke. Nah, ini pertanyaan yang kemudian mengemuka gitu Pak. Kasih izin tentang apa benar sih sebenarnya ada pajak kendaraan itu diblokir? Ada nggak sih Pak seperti itu? Ada. Mohon pencerahan. Iya. Jadi pajak kendaraan itu yang akan diblokir, itu kalau diblokir masih bisa dibuka kembali, tetapi kalau datanya sudah dihapus itu tidak bisa lagi. Itu ada di dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 74 mengatakan bahwasanya kendaraan yang tidak membayar pajak, artinya tidak ganti STNK plat pada 5 tahun, terus dikasih lagi kebijakan pemerintah 2 tahun berikutnya, dia masih belum membayar pajak, belum ganti plat dan STNK, jadi dari 5 tahun yang ganti plat kemudian ditambah 2 tahun lagi, dia tidak membayarnya, maka dia punya data akan diblokir atau dihapus dari registrasi dan identifikasi kendaraan tersebut. Tetapi kalau masih 5 tahun lewat, belum sampai dengan itu tambahan 2 tahun, itu ada namanya blokir. Kalau diblokir itu kita masih dibuka untuk kalau orangnya dia mau bayar, itu masih bisa dibuka blokirnya, sehingga bisa dibayar kembali pajak kendaraan bermotor. Jadi sebenarnya masih bisa ada hal-hal yang masih bisa diberikan kebijaksanaan begitu Pak ya, selama yang bersangkutan masih mau mengemukakan itikat baik begitu. Tapi yang pasti sih sebenarnya daripada pusing belakangan mending taat pajak. Kan begitu Pak ya. Oke, ini tadi sempat disinggung tentang Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 2009. Ini tadi ada mungkin yang tidak menyimak dengan seksama begitu tentang pajak daerah sebenarnya seperti apa. Mohon pencerahan lebih lanjut kepada pemirsa kita seputar Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu, silakan. Untuk Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu merupakan dia adalah pajak daerah. Pajak daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang per orang atau badan yang bersifat memaksa. Jadi ini undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 itu pajak yang sifatnya memaksa. Ya, baik. Memaksa. Ini undang-undang. Akan tetapi kita di pemerintah itu tidak tega untuk memaksakan kepada masyarakat untuk membayar pajaknya. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena sampai saat ini masih banyak yang menunggak, kita masih menunggu. Oh iya. Tidak ada yang dipaksakan, kita datangi rumahnya, kita datangi atau dicegat di jalan, langsung diambil kendaraannya, terus digudangkan, enggak. Kita tidak seperti itu, pemerintah itu masih bijak. Masih bijak kepada masyarakat, sehingga tidak ada yang namanya itu sampai saat ini pemaksaan. Mungkin beda dengan yang lain ya. Yang lain, kalau kita itu di pemerintah tidak. Jadi oleh karena itu kita ini khususnya di Samsat, kadang kalau sudah mendekati jatuh tempo pajak kendaraan orang-orang itu masyarakat, maka kita itu turun ke lapangan, ke rumah, kemudian kita menyampaikan surat bahwasanya pajak kendaraan kita sudah jatuh tempo untuk segera dibayar. Jadi kalau ada teman-teman kadang ke lapangan itu berkunjung ke rumah, itu tidak perlu dipersoalkan kenapa ada seperti ini, karena kita tidak akan menarik kendaraannya dan sebagainya. Cuma memberitahukan bahwasanya pajak kendaraannya sudah jatuh tempo.
Oke, apapun itu tetap disampaikan secara persuasif begitu ya, tidak ada pemaksaan. Jadi meskipun Anda menunggak, kami tetap menunggu. Kan kalau Baik banget jadi. kalau pemerintah itu maaf itu kan diterapkan undang-undang seperti ini, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Iya. kan bisa saja. Baik. Tapi kan pemerintah kita tidak seperti itu. Iya, betul. Tidak ada arogansi di Tidak sini ada. ya. Tetap memberikan kepada masyarakat untuk bijaksana itu dan dengan apa ya, keinginan sendirilah untuk, tapi yang pasti kalau bisa tertib dan bisa bayar pajak tepat waktu, kenapa harus nunggu Ya, begitu. Kita jeda dulu Pak, izin saudara jangan kemana-mana, mungkin ada pertanyaan yang ingin teman-teman atau saudara sampaikan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau di kolom chat yang ada di fanpage Facebook kita ya, di TV Peduli. Tetaplah bersama kami. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Baik, saudara masih bersama kami. Kini kita menampung saja pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya di kita. Ini ada yang mau ditanyakan nih pemirsa kita Pak, seputar pajak yang sudah mati selama kurang lebih 5 tahun, apakah masih ada kemungkinan untuk diperpanjang katanya. Ini cuma saya nggak tahu pajaknya pajak apa ini, motor apa mobil ya. Tapi ini katanya 5 tahun, lama benar. Silakan Pak. Ya, buat masyarakat yang punya kendaraan bermotor yang sudah 5 tahun pajaknya tidak dibayar, itu masih bisa dibayar, masih bisa dibuka selama belum ditambah 2 tahun. Maksudnya? Oh, 7 tahun. Maksudnya kan begini, pada saat 5 tahun itu kan penggantian plat dan STNK. STNK. Terus kalau dia tidak ganti, kemudian tidak dibayar pada 5 tahun itu, kemudian tahun ke-6 juga belum dibayar, kemudian tahun ke-7 juga belum dibayar, tidak ada proses penggantian STNK dan plat, maka itu datanya akan diblokir dan bisa saja kemungkinan besar kita akan hapus dari data registrasinya. Namun kalau masih 5 tahun silakan, masih bisa dibayar, dan kalau terblokir masih bisa dibuka blokirnya. Yang penting kelengkapan surat-suratnya ada. Kelengkapan surat-suratnya yang ada itu kalau mau dibayar ya harus ada BPKB atau orang biasa bilang buku hitam, buku apakah, kemudian STNK, kemudian cek fisik
cek fisik dari kendaraan itu, cek fisik mesin dan nomor rangkanya. Kalau itu sudah ada, ya kita bisa dibuka kembali dan dibayarkan. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bisa mengcek atau meng-cross check apakah STNK kita ini diblokir atau tidak? Kalau sekarang kan Pak banyak instansi corporate yang memang kalau ada apa-apa itu via virtual aja gitu, dalam artian ada portal resmi atau mungkin ada sifatnya layanan secara elektronik sampai nggak perlu ke kantornya. Kalau di Samsat sendiri ada nggak? Kalau di Samsat itu ada yang namanya Telegram Bapenda. Bot Bapenda itu bisa dibuka, kemudian dia muncul sendiri situ data-data yang harus dikasih masuk, ada dia punya penjelasan, buka terus masukkan nomor plat, kemudian nomor rangkanya, ada nomor rangka 5 terakhir itu harus dimasukkan, baru kita enter, kemudian ada kode wilayahnya Parepare atau di mana, terus kita enter, itu bisa dilihat bahwasanya ini masih terbuka. Kalau dia tidak muncul berarti sudah diblokir gitu. Oh iya. Dan ada juga, tapi itu khusus untuk di Samsat itu. Kalau makanya biasa teman-teman itu kalau dia bertanya, saya bilang minta tolong kirim dia punya nomor plat kendaraannya. Nanti kita cek. Nah, setelah dicek kalau baru disampaikan bahwasanya kendaraannya belum diblokir, masih terbuka. Kalau dia terblokir itu dia akan muncul nama di situ di layar, nomor ini tidak terdaftar. Berarti itu sudah diblokir. Oke. Iya. Oke. Jadi pada prinsipnya sebenarnya lebih baik langsung koordinasi ke Samsatnya jadi nggak perlu ini dulu. Ini juga, wah kita jadi belajar nih ya, Pak. Apakah saya harus pakai BPKB kalau saya mau ganti plat nomor gitu katanya? Apakah gini, ganti plat nomor apa saya harus pakai BPKB Pak? Gitu prosedurnya bagaimana sih? Ya, kalau untuk ganti plat, kalau nomornya dipertahankan, itu cuma fotokopi BPKB saja. Tetapi kalau mau diganti nomornya, itu harus dengan BPKB asli karena akan ditulisi dengan nomor plat yang baru. Atau dia BBM juga, itu harus dengan BPKB asli karena mau diganti dengan BPK yang baru. BPKB yang baru. Makanya sekarang program pemerintah itu ada namanya pembebasan denda BBN 2. Maksudnya itu apa itu? Artinya kalau dia mau BBN 2 itu dipermudah. BBN 2 ini apa? Biaya balik nama. Oh iya. Seperti Mbak Ika kalau punya kendaraan atas nama orang lain, terus kita mau balik nama, atau kalau punya mobil dia progresif, maka akan dibebaskan dari pajak progresif, kemudian denda dari pajaknya itu juga dihilangkan. Yang penting dia balik nama kedua, BBM. Itulah kemudahan yang ada sekarang, yang akan berlaku sampai dengan bulan Desember. Nah ini nih Pak, kalau saya sih, tapi nggak apa-apa, saya harus menyampaikan gitu Pak, kalau misalnya saya ini kayaknya sudah denda berapa bulan, untuk menghitung dendanya Pak kira-kira berapa supaya saya kalau ke kantor pajak tinggal bawa ininya, apakah dibayar langsung di kantor Samsat, apakah menggunakan e-bank gitu Pak, seperti apa, atau mungkin di retail modern kayak biasa kita kan bayar apa gitu bisa di franchise begitu, di mini market gitu, apakah juga bisa seperti kalau untuk Samsat sendiri gitu untuk pajak kendaraan sejauh ini? Kalau untuk pembayaran pajak kendaraan sekarang itu sebenarnya ada yang dibuka, ada bisa pakai ATM di BPD. Di BPD kalau yang punya rekening BPD itu bisa langsung bayar di situ sebelum jatuh tempo gitu. Nanti pembayarannya itu baru dibawa lagi ke kantor sebagai bukti untuk disahkan ada stempel itu. Namun kalau sudah itu sudah lewat, itu sebaiknya ke kantor saja. Sebaiknya ya, sebaiknya. Pak, ya.
Karena biasa bermasalah kalau di seperti ini kan, seperti di apa namanya tadi, yang di tempat-tempat retail itu bisa juga tempat membayar. Ada juga namanya QRIS, tapi itu sampai sekarang masih agak sulit juga untuk diterapkan di masyarakat. Namun yang lebih, kalau cuman orang di Parepare, kayaknya di Parepare itu tidak terlalu jauh karena kita sudah siapkan 3 tempat untuk membayar. Itu ada di Pasar Lakesi, kemudian ada di samping kantor pos, kemudian di stasiun itu sendiri. Dan insya Allah tahun ini kalau Tuhan memberikan restu perkenannya, insya Allah kita juga buka di Gerai Samsat di pasar Pasar Perumnas. Iya. Kita rencanakan mudah-mudahan. Jadi masyarakat tidak perlu terlalu ke kota lagi. Karena saya lihat antara stasioner dengan di Lakesi dengan itu agak jauh jaraknya. Sehingga mudah-mudahan tahun ini bisa terbuka dan masyarakat sekitar situ bisa. Jadi untuk tidak tidak telat-telat bayar pajak, akhirnya untuk tidak didenda. Tapi kalau saat ini ada kendala, silahkan datang ke kantor. Masalah kalau seumpamanya mau bayar di mobile banking itu lewat BPD, terus ada masalah silahkan ke kantor saja. Ya, ini juga sebenarnya solusi kalau misalnya mau berinisiatif menghitung sendiri, takutnya hitung-hitungannya keliru. Ya, jadi mungkin lebih baik sebaiknya langsung ke center point-nya aja gitu Pak, ke kantor ya. Baik, kita jeda dulu saudara. Kalau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar tema kita hari ini bersama Kasih Pendataan Samsat Parepare Bapak Ahmudin ya, SOSMM, silahkan, kita masih ada waktu karena selepas ini saya masih akan segera kembali. Kita berikan kesempatan jeda pariwara terlebih dahulu. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Seradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Baik, sudah masih bersama Ika dan juga ada narasumber kita dari Samsat Parepare. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan banyak sekali, masukan-masukan yang memang butuh pencerahan kita semua nih pemirsa kita, Pak. Ini ada ditanyakan, Pak, apa sih gunanya saya tertib bayar pajak gitu katanya. Ini impactnya ke masyarakat mana gitu, yang mana gitu, Pak? Silakan nih, silakan. Ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu kan bersifat memaksa. Jadi memaksa berdasarkan undang-undang.
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Kalau mereka bayar pajak kan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, akan tetapi digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah itu. Kita ambil contoh saja, kita berkendara di jalan, itu di jalanan itu jalan adalah itu dari pajak kita. Nah, itulah manfaatnya kita bayar pajak, sehingga jalan-jalan bisa diperbaiki kalau ada yang rusak, kemudian biaya pendidikan, kemudian biaya kesehatan. Memang secara langsung pada saat kita bayar pajak kita tidak mendapatkan imbalan, akan tetapi itu kita mendapatkan imbalan pada saat kita bergerak. Seperti kalau kita mau ke pasar, mau kemana, itu jalanan kan kalau bukan dari pajak di mana kita mengambilkan untuk membuat jalan. Nah, sekarang itu jalanan kalau tiba ada lagi lubang itu biasa langsung diperbaiki. Ya. Nah, itulah manfaatnya kita membayar pajak. Jadi tidak seperti jual beli kita bayar, betul. dapat barangnya gitu kan, atau semacam jual jasa kita dapat gimana gitu ya. Tapi mungkin sedikit Ika ada clue dapat sedikit nih adalah bagaimana pajak ini nanti memberikan banyak kontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti dikatakan Bapak, jalan, sekolah, rumah sakit, dan juga pasti bermanfaat sebagai subsidi pandang dan bahan bakar minyak mungkin Pak ya. Apalagi ini juga memberikan kontribusi dalam proses demokrasi pemilu contohnya kan bisa juga tuh misalnya dari pajak-pajak kita yang lain kan itu bisa dilaksanakan dengan adanya tertib. Oke, baik, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah sebagai bentuk penekanan harus tertib bayar pajak kendaraan bermotor, silahkan. Oh iya, makasih buat masyarakat khususnya Parepare dan sekitarnya dan masyarakat Sulawesi Selatan. Kita berharap ini agar taat membayar pajak tepat pada waktunya, sehingga tidak terkena denda 2% per setiap bulannya, dan kalau per bulan itu dihitung sampai dengan 1 tahun berarti sudah 24%. Oleh karena itu taatlah membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, kita di Samsat Parepare itu sering dan bahkan setiap saat kita melakukan penertiban atau shipping. Cara shipping itu, maka lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti sudah membayar pajak, kemudian membawa SIM, agar pada saat berkendara itu kita tidak terhalang dengan adanya penertiban atau shipping ini. Yang ketiga adalah kita itu sering turun ke rumah-rumah, ke masyarakat, untuk memberitahukan bahwasanya pajak kendaraan Anda sudah jatuh tempo. Oleh karena itu kalau ada teman-teman dari Samsat turun ke lapangan dan mendatangi rumahnya, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena itu bukan untuk menyita, walaupun undang-undangnya sebenarnya itu untuk memaksa, tapi tidak, cuma untuk memberitahukan. Yang terakhir adalah ada kebijakan dari pemerintah provinsi tahun ini, bagi masyarakat yang ingin melakukan BBN 2 itu biaya balik nama dari kendaraan pertama ke yang kedua, itu dibebaskan pajak progresifnya. Jadi pajak progresif dibebaskan, kemudian pembayar pajak progresif juga dendanya juga dibebaskan, tapi khusus untuk pajak progresif ya. Jadi pajak progresif dibebaskan. Jadi umpamanya kendaraan 2 dan 3 dan seterusnya dia mau bayar pajak, maka pajak progresif itu dihilangkan dan tetap menjadi pajak yang pertama. Jadi kendaraan yang kedua, ketiga itu hilang pajak progresifnya. Oleh karena itu dihimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini agar nantinya tidak terkena lagi pajak progresif, karena lewat dari tahun ini berarti pajak progresif kembali lagi seperti dulu. Nah, saya kira baik, terima kasih Bapak Ahmudin Esos MM selaku Kasih Pendataan Samsat Parepare. Yang pasti bahwa dengan kita membayar pajak
kita sebagai masyarakat pasti akan mendapatkan banyak manfaat, dan yang pasti kita menjadi salah satu warga negara yang baik dengan taat membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor kita. Itu adalah kewajiban kita ya, meskipun memang tidak ada pemaksaan seperti apa gitu ya, seperti dengan korporat atau gimana lain nih, tapi ini kan kesadaran kita karena kita sudah menggunakan akses dan fasilitas yang banyak ini tanpa kita sadari itu semua. Tanpa kita sadar, betul. Iya, kita nggak sadar itu semua hasil dari kontribusi dari pembayaran pajak kita juga. Baik, terima kasih Pak Ahmudin, sehat-sehat selalu. Terima kasih, Mika. Insya Allah nanti bisa datang lagi di sini Pak ya, main-main ya. Boleh. Baik, selamat bertugas, selamat melanjutkan aktivitas. Baik, saudara pemirsa, saya mengakhiri perbincangan kita seputar bagaimana kita memang perlu untuk tertib membayar pajak kendaraan bermotor kita demi semuanya. Jadi seperti dengan pembayaran asuransi kesehatan, jangan berpikir bahwa saya pernah sakit, tapi mungkin pembayaran kita itu untuk diperuntukkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti itu ya. Kata Bapak tadi, kita nggak sadar kalau itu sebenarnya kembali ke kita juga sebagai masyarakat. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat melanjutkan aktivitas, dan pastikan Anda sudah membayar pajak kendaraan bermotor Anda di Samsat Parepare ya. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.